rame gening sing teh sasaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Dengan izin Allah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di kediaman Bu Santi dalam rangka thalabul ilmi. Kita berharap pastinya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang bisa menuntun kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu ini juga bisa memantaskan kita semua untuk bisa menjadi ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah ya, senang bisa jumpa lagi setelah 2 minggu kita nggak jumpa Bu ya. Alhamdulillah, titipan doa dari ibu-ibu yang nitip doa saya sudah bacakan di depan Baitullah ya. Alhamdulillah, saya nggak tahu siapa saja Bu, tapi cukup banyak nama-namanya Ibu Santi kirim. Pun yang tidak nitip doa, saya doakan secara keumuman Bu ya, seluruh majlis yang saya isi kajian di dalamnya. Untuk apa? Mudah-mudahan ya, pertama dimudahkan segala urusan ya, kemudian diberikan kesehatan yang penuh keberkahan, dan juga saya doakan juga mudah-mudahan segera diundang oleh Allah untuk bisa beribadah di tanah suci dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas di 2 Rabu kemarin ya, part 2-nya. Sekarang kemarin kita fokus tentang perniagaan real dunia Bu ya. Bagaimana dengan perniagaan tersebut kita jaga tilawah. Jangan sampai kan kata Allah Bu ya, dengan gara-gara berdagang, berbisnis atau bekerja membuat kita lalai dari baca Quran. Jangan sampai membuat kita lalai dari mendirikan sholat, dan juga jangan sampai kita terlalaikan dari yang namanya apa Bu? Zakat. Nah, maka ketika bisa menjaga 3 perkara ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya perniagaan inilah perniagaan yang membawa kita kepada keberuntungan ya, akan jauh dari kerugian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ustadz, gimana kalau kita tidak bekerja, kita nggak berbisnis, kita ibu rumah tangga? Ustadz, bagaimana nih biar hidup ini ya jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seorang istri itu seperti apa karakter yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita? Ya, dalam keluarga seperti apa? Mari Bapak Ibu-ibu, ini sama perniagaan yang Allah katakan. Silakan buka Quran surat 61 As-Saff. Surat 61 As-Saff ayat 10. Ya, ini cukup panjang ya. Kita nanti sampai ayat 13. Surat ke-61 As-Saff. Ya, ayat 10, 11, 12 dan 13. Surat 61 ayat 10 sampai 13 Bu ya, 4 ayat. Permisi gitu. Permisi Bu. Ini sih enggak? Aduh. Sudah Ibu? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu
hal adullukum ala tijarah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Silakan kita per ayat bahasnya. Ada yang baca artinya? Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, ini Bu ya. Ya, karena tema kita Bu, perniagaan yang menjanjikan. Nah, di sini ada kalimat jelas Allah katakan juga sama tijarah, perniagaan. Allah menyuruh kita orang-orang beriman, ya Allah menyuruh kita orang-orang beriman dengan seruan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, maukah kalian aku beritahu tentang apa? Tentang ala tijarah, satu perniagaan, satu perdagangan, satu bisnis yang Allah janjikan ketika kita mau melakukan bisnis atau perniagaan ini. Allah janjikan Bu, tungjikum, niscaya perniagaan ini akan menyelamatkan kalian. Selamat dari apa Ustadz? Min azabin alim, dari azab yang sangat pedih. Nah, Ibu, kan seseorang Bu, ini bisa kita maknai Bu, ya ini perniagaan yang akan menyelamatkan dari kerugian. Ya, di sini tidak hanya kerugian Bu yang Allah kalimat yang Allah gunakan, tapi yang Allah katakan yaitu azab yang sangat pedih. Ini yang kita bahas 2000 kemarin, 24 kemarin, terkait Ibu jangan terlena, jangan terkecoh ketika melihat bisnis kita berkembang, tapi maaf, sholat tidak jalan. Ya, bisnis kita mungkin cabang di mana-mana, usahanya masya Allah, omset luar biasa, tapi hati-hati Bu, ketika ternyata bisnis ini ya, yang kita pahami secara logika duniawinya Bu, wah ini kan membuat saya bisa punya aset lebih. Bisnis ini alhamdulillah banyak omsetnya, banyak keuntungannya, saya bisa beli rumah baru, mobil baru, aset baru. Ibu hati-hati, kalau dunia ini membuat kita jauh dari Allah, maka ini hakikatnya bukan keberuntungan, tapi kebuntungan. Apa artinya? Hati-hati Bu, karena ini yang pernah kita bahas, ujungnya azab. Ujungnya adalah azab. Masih ingat Ibu ya, yang Nabi katakan, hai ya, jika kalian melihat Allah berikan dunia kepada seseorang, padahal aneh loh Ustadz, sholat dia tidak pernah, ngaji komo, sedekah tara, maksiat jalan. Ustadz, tapi dengan dia tidak beribadah kok usahanya lancar. Nabi jelaskan, ketahuilah apa yang dia terima itu istidraj. Kemudian Nabi membaca Quran surat apa Bu? Masih ingat ayatnya? Yang masih ingat saya kasih hadiah. Ibu izin saya bawa gamis istri saya nih Bu, Hameza. Ya, kalau kemarin baju kokonya Bu ya, ini khusus buat perempuan. Ini gamis, nanti ke Bu Santi aja Bu, saya akan dinikahkan ya dari Bu Santi. Bukan, yo. Kata Nabi itu istidraj. Kemudian Nabi baca satu ayat Bu. Aja Bu, bagus gamisnya Bu, mau dibuka? 5, 4, Al-A'raf 108 bukan. 3, 2, Alhamdulillah bukan. Coba lihat ayatnya, Ibu menilupaan Oh ya saya lupa. Surat 6 ayat 44. Tarik salah deh. Coba Ibu, surat 6 ayat 44. Alhamdulillah ya Allah. Coba Bu, Al-An'am. Surat 6 Al-An'am. Ibu izin ayat yang tadi tandain dulu ya. Kita belum selesai di sini. Karena pokok pembahasan kita di surat As-Saff ini. Ayat 44. 6 ayat 44. Istidraj Bu ya. Izin Bu, saya ulang terlebih dulu ya sebelum kita baca ayat ini.
Nabi menjelaskan, Bu, jika kalian melihat ya ada orang sekitar kita, Bu, yang anehnya Allah mudahkan urusan dunia baginya. Dia pengusaha, usahanya lancar. Dia pebisnis, bisnisnya berkembang. Dia sebagai karyawan, Masya Allah, dimudahkan pekerjaan, cepat naik jabatan. Tapi yang menariknya, padahal sholat tidak dia kerjakan. Ya, padahal ibadah jauh dari pelaksanaannya, bahkan tak cenderung dia berkutat dengan kemaksiatan. Tapi kok dunia mudah Allah kucurkan baginya. Kata Nabi, ketahuilah apa yang diberikan itu istidraj. Kemudian Nabi baca ayat ini. Coba kita baca, Bu, ya. Surat 6 Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, Ibu bayangin, Ibu ya. Makanya jangan terkecoh, kata saya, Ibu. Ketika Ibu melihat orang-orang yang jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, bahkan dia berkutat dengan kemaksiatan, jangan kita merasa, Ustaz, ayo kita mah apa kita mah kudu tahajud dah. Teu kudu ngaji, mending datang ke gunung A, ke ajengan eta. Aduh, jangan, Ibu. Karena maaf, Ibu ya, sering kita temukan, Ibu, ada keluhan-keluhan penyesalan seorang muslim ketika dia mulai berniaga, mulai berbisnis atau apapun itu, Bu. Tapi dia terus bertanya-tanya, Ustaz, saya mah geus salat. Saya mah geus ngaji, nah kieu-kieu wae, ai si eta salat tidak, ibadah tidak, usahanya lain. Karena Ibu, Quran ini menjelaskan, Ibu, tentang kehidupan kita. Makanya ketika tadi Nabi mengatakan, ketahuilah apa yang Allah berikan itu istidraj, Nabi baca ayat ini, Bu. Apa kata Allah? Falamma nasu ma zukkiru bihi. Maka ketika mereka manusia melupakan peringatan yang datang kepada mereka. Apa arti peringatan di sini, Ibu? Agama. Perintah Allah dia tinggalkan. Larangan Allah malah dia Yang menariknya ketika orang jauh dari Allah, Ibu, apa yang Allah katakan? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan. Mereka senang dalam bisnis, Allah mudahkan bisnisnya. Mereka senang dalam pekerjaan, Allah mudahkan pekerjaannya, cepat naik jabatan. Mereka senang sama keluarganya, Ibu, Allah buat anaknya pintar, cakep, cantik, berprestasi sehingga dia dipuji. Tapi yang mengerikan, Ibu, pertanyaan besarnya, apakah pemberian ini tanda cinta dari Allah? Tidak. Ibu tahu Fir'aun? Kenal? Seangkatan yang Fir'aunnya. Ibu, kurang tinggi apa jabatan Fir'aun, betul? Ibu tahu Qarun? Banyak hartanya, Ibu. Tapi kita sebagai seorang muslim meyakini Allah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Ini kita bahas dulu.
Allah yang ngasih rizki. Dan ingat ibu, Allah itu tidak hanya ngasih rizki kepada orang beriman. Allah itu tidak hanya ngasih rizki kepada orang Islam. Tapi kata Allah, wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat 6 ayat 11 kata Allah, tak satu pun makhluk yang bergerak di atas muka bumi kecuali Allah yang jamin rizki bagi mereka. Berarti Korun punya jabatan itu rizkinya dari Korun, banyak harta dari Allah. Siapapun ibu. Nah, ketika tadi dalam ayat ini ibu Allah menjanjikan ya, ketika mereka berpaling dari agama, jauh dari agama, melupakan agama, kata Allah bu, pintu kesenangan Allah buka. Allah bikin dia terbang tinggi. Tapi yang mengerikan kata Allah, hatta iza farihu bima utu. Sehingga ketika diri mereka berada dalam kesenangan dari apa yang Allah berikan, apa ancaman Allah? Akhadnahum baghtah. Kami siksa mereka tiba. Ibu, ini pertanyaan pernah saya tanyakan dulu bu, saya ulangi lagi ya pertanyaan ini. Ibu, jatuh dari ketinggian 1 meter sama 20 meter lebih sakit mana? Ngerti? Ngerti nggak bu? Allah kasih dunia, dia terbang tinggi, Allah siksa tiba-tiba. Nah ini bu, maksud Allah apa? Orang Islam kalau dia beriman, ibu berbuat salah, Allah ingetin, sehingga istighfar sama Allah. Tapi orang yang jauh dari Allah, Allah biarkan dia tambah jauh, tambah jauh. Ketika puncak kesenangan, Allah siksa mereka tiba-tiba. Berada ketinggian 20-50 meter bu, Allah. Lebih sakit mana? 1 meter paling kesele. Tapi kalau 20 meter, Jadi ibu banyak kasus bu kita dapatkan di dunia ini bu, dalam dunia kehidupan ini bu, Pak, maaf ibu, betul, dari bapak juga, bu. Terkait apa itu? Ada orang tua yang cinta anaknya, berlebihan cinta sehingga membuat dia lalai kepada Allah. Gara-gara anak, dia sakit hati. Di Bandung bu, saya punya jamaah dengan sukses dunia yang dia miliki bu, masya Allah, artinya bu miliaran, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya satu, ibu masuk uzon wae. Satu istri. Ibu, apa yang terjadi bu? Allahu Akbar, dan dia mengeluh-elukan anaknya bu. Mengeluh-elukan anaknya sampai jadi polisi anaknya bu. Satu waktu subhanallah, Allah tegur dari anaknya ini bu, sehingga saya pernah terakhir ketemu sama beliau bu. Apa kata beliau di Ramadan kemarin saya jumpa? Saya tahu enggak, saya berdoa sama Allah jangan sampai jasad saya kalau saya mati dipegang oleh anak saya. Saking lihat bu. Iya bu, berlebihan cinta jabatan. Ada nggak bu pejabat masuk penjara gara-gara jabatannya? Banyak kasus menteri-menteri kan bu, yang lagi heboh kemarin. Saya dedikasikan Bahlil, ibu Bahlil belum bu, Bahlil belum. Kalau dibongkar, ya bu, ya Mr. D TAU ya kagum dengan jabatannya. Lihat ibu, Allah siksa dengan jabatan, yang gara-gara jabatan masuk penjara. Subhanallah. Jadi ibu mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh cinta dunia, harus. Cinta pekerjaan harus, cinta pasangan harus, cinta anak harus. Tapi kan hati-hati di sini, jangan sampai kecintaan berlebihan terhadap dunia, keluarga, pasangan, anak, cucu membuat kita lupa sama Allah. Dan ini yang terjadi ibu. Oke bu ya. Baik ibu, kembali bu, surat 61 tadi bu, ayat 10. Ya, makanya Allah ngasih kabar gembira buat kita. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, satu perdagangan, satu bisnis yang Allah janjikan, tungjikum min azabin alim. Yakin deh, perniagaan ini, bisnis ini kalau kau jalani, Allah janjikan niscaya akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Pertanyaannya ibu, apakah perniagaan itu? Kita lihat ayat 11-nya ibu. Ayat 11-nya ya, surat 61 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, Ibu, disinilah Bu. Ketika tadi Allah katakan, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang dijanjikan ini akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Kalau kita menjawab, ya Allah, apa perniagaan itu? Ini Bu, Allah jelaskan 4. Yang pertama kata Allah, tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah. Yang kedua, wa rasulihi, dan kau beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, kau berjihad di jalan Allah dengan harta dulu ya, dengan hartamu, wa anfusikum, dan terakhir dengan jiwa, dengan diri kita. Nah, kita akan bahas 4 ini Bu. Ya. Pertama, jihad, beriman kepada Allah. Ini pernah kita singgung. Ibu ingat, kalau pembahasan tentang iman, maka tidak akan lepas dari yang namanya pembahasan cinta. Nah, ini Bu. Ya, atau mahabbah. Ya. Dan ciri orang beriman kepada Allah, Bu, cerminannya ada pada cinta. Bagaimana cara orang beriman mencintai Allah? Ibu lihat Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 165. Izin yang ini tandain lagi Bu ya. Halaman ini kita akan kesini lagi nanti. Surat kedua Al-Baqarah ayat 165. 2 ayat 165. Surat 2 Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba aja. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab. Annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'a. Wa anna Allaha syadidul azab. Wa anna Allaha syadidul azab.
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, Ibu, di sini Allah berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia, di antara Bu, berarti nggak semua Bu ya. Tapi Allah menggambarkan Bu, mayyattakhizu min dunillah. Ada mereka orang-orang yang menjadikan Tuhan tandingan selain Allah. Allah gambarkan Bu sifat mereka. Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana mereka mencintai Tuhan itu seperti mencintai Allah. Bahkan ada orang yang lebih besar cintanya terhadap Tuhan itu daripada Allah. Contoh dalam pekerjaan Ibu, banyak para karyawan yang bekerja Bu ya, pegawai ya, ketika lagi kerja udah waktu istirahat nih Bu, tapi ngejar target kerja cepat beres, lagi kerja tiba-tiba Allahu Akbar, azan. Dia lihat jam, karek azan kagok nggak sampai 1 menit masih kerja depan laptopnya, tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Bosnya nelpon, halo ya Pak, kamu ke kantor saya, ke ruangan saya sekarang. Kira-kira Bu, ini karyawan berani nggak ngomong seperti merespon panggilan ajaran tadi Bu? Berani nggak itu kawan ngomong, Pak kagoknya udah beres? Enggak kan Bu, akan berkata siapa? Nih Bu, Allah manggil, kehela ya Allah. Ini contoh pekerjaan. Kalau contoh yang di rumah, contoh Ibu mohon maaf, sinetron, rajin, ya, lagi asik nonton, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, gimana biasanya Bu? Ada ibu-ibu di luar sana, nggak di sini. Saya cari aman soalnya Bu ya. Kagok can iklan. Nah ini Bu menggambarkan Bu, ketika Allah manggil, ntar dulu ya Allah, kan zuhur masih panjang. Nah ini Bu mohon maaf. Namun maaf Ibu, ini sebagian manusia kata Allah. Namun kalau Ibu lihat bagaimana dengan orang beriman, Allah jelaskan wallazina amanu, dan adapun orang-orang beriman asyaddu hubbalillah, sangat besar cinta mereka kepada Allah. Nah ini Bu. Ya Bu, Ibu kalau mencintai seseorang Bu, Masya Allah Ibu kan, apa Bu sederhananya Bu? Contoh Bu, kalau saya ada melihat wanita yang cantik, saya coba mendekatinya Bu. Ya, kalau saya tulus Ibu mencintainya, maka mau nggak mau Bu, saya akan utus seseorang. Teh Fitri dekat sama si teteh itu ya. Oh iya, kenapa Tat? Bantu dong, saya pengen tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukai. Dapat informasi, Ustadz, si TTA itu dia suka jus mangga dan nggak suka jus jambu. Bu, sebaliknya saya suka jus jambu, nggak suka jus mangga. Apa yang terjadi Bu kira-kira Bu? Kalau saya main teh, panas gini nih. Apalagi kemarin di Mekah Bu ya, sampai 43 derajat Ibu. Panasnya Ibu kayak kering, wajah ada mimisan juga Bu ya. Kaki-kaki juga ini Bu pada panasnya luar 43 Ibu kemarin. Saking panasnya, alhamdulillah nikmat ibadah Ibu di sana. Ibu ketika panas-panas, teh, saya ingin mencoba mengejar cintanya si A ini Ibu. Cari perhatian lah. Teh, panas gini, kayaknya enak ngejus nih yuk. Teh, saya traktir yuk. Saya panggil lah, Pak, beli jus dong. Tolong jus jambu ya, jangan jus mangga. Saya mah teresep. Ibu mohon maaf. Jus jambu ini tidak ketidaksenangan si A. Dia suka jus. Ketika pesan saya katakan Bu, Pak, tolong ya jus jambu jangan jus mangga, teresep abdi mah. Terdengar oleh si A ini Bu, kira-kira maukah dia dekat sama saya? Tapi ketika Teh Fitri tadi kasih tahu, Ustaz, si ibu ini suka, si A ini sih suka jus mangga, nggak suka jus jeruk. Waduh, kebalikan saya. Butuh perjuangan nggak Bu? Butuh pengorbanan nggak untuk mengejar cintanya dia? Apa yang saya kerjakan?
melatih diri untuk menyukai jus mangga. Terus latihan Bu. Dan mulai mengurangi atau menjauhi jus jambu. Ketika sudah yakin panas haredan, teh gerah nih, saya traktir jus yuk, minum mau? Oh boleh Mas, tolong ya jus mangga dong, jangan jus jambu. Saya sangat suka jus mangga. Nah, terdengar oleh dia Bu. Bagaimana responsi dia? Wow, dia suka apa yang aku suka. Apakah yang ini yang namanya? Oh, inikah cinta? Ibu mohon maaf. Dan ini Allah katakan Bu, orang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Apa yang kita pahami jelas Ibu. Dalam aktivitas kehidupan orang beriman, apa yang Allah suka, apa yang Allah inginkan akan dia lakukan. Dan apa yang tidak Allah suka akan dia tinggalkan. Ini yang namanya cinta. Sepakat nggak Bu? Halo, sepakat nggak? Kadang kan saya suka duhung punya, ya Allah Ustadz menyesal diriku. Nah lihat kaset nang hungkul, nah lihat benghar nang hungkul, aja sedikit gening, aduh. Maka Ibu harus sekufu Ibu hampir tiap perjalanan umroh Ibu saya dapat kasus yang besar Ibu ya. Kemarin Bu yang terbaru kemarin. Bayangin Ibu, subhanallah. Berat Ibu, ada seorang suami ingin cerai terhadap istrinya di tanah suci. 36 tahun menikah. Ya Ibu, curhatlah istrinya juga Bu Ustadz. Ibu, ini suaminya Ibu ini di hari terakhir di Mekah. Kebetulan Bu rute kami kemarin Bu, naik Saudi Airlines, Saudi Arabia, turun di Jeddah ke Taif 1 hari, langsung umroh ke Mekah 4 hari, habis itu kita ke Madinah. Hari terakhir di Mekah Ibu, di luar ini saya ternyata ini punten Bapak ini emang kasar orangnya Bu ya. Sering rada kasar, membuat jamaah kaget itu. Ya Allah, kok kasar gini, ini laki-laki sama istri sendiri gitu Bu. Nah, subuh itu kebetulan Bapak ini dekat sama saya. Dan kita rencana habis subuh ini Bu mau tawaf wada seluruh jamaah. Ibu ini, Bapak ini marah-marah, Ustadz ini Ibu kalau nggak berubah juga, di Madinah nggak berubah juga, saya akan ceraikan. Ya, Ibu beres itu tiba-tiba saya ngobrol sama Ibu ini. Saya WA dulu Ibu, ada waktu saya pengen ngobrol tentang Bapak. Ibu dia panjang banget Bu WA-nya. Apa ujungnya Bu? Ustadz doakan saya ya, mudah-mudahan pulang dari tanah suci saya cerai dari Bapak. Jadi Bu tugas pembimbingnya lain tawaf sa'i tahallul lungkul. Maaf ada Ibu Sunengsi Bu? Bu Sunengsi mana Bu yang bisa di sini? Nggak hadir ya. Tahun kemarin Bu Sunengsi sama saya berangkat. Yang beliau ketika kita di Mesir Bu, di Mesir orang tuanya meninggal dunia Bu ya. Ini diuji kita Ibu. Diuji Bu, dan ujian yang terbesar Bu dalam perjalanan ini nggak hanya kita mundur harus 10 hari jadi 15 hari Bu. Ya, di Madinah tambah 2 hari, di Mesir tambah 2 hari, di Ethiopia tambah 1 hari. Ethiopia itu Bu, tanah kelahiran Bilal bin Rabah, Afrika. Ibu Sunengsi yang di sini Bu, itu jamaah umroh saya kemarin berangkat. Ibu itu yang bareng sama kita ini Bu, tahu nggak masalahnya Bu? Ada masalah suami istri, orang tua sama anak, ada mertua menantu, ada adik kakak. Satu grup semuanya Bu. Ya alhamdulillah Bu, tingkat masalahnya Bu, orang berbeda-beda Bu ya. Ada suami istri, ini pejabat semua Bu, BPK sama pejabat perusahaan Antam, Mas. Pejabat nih Bu. Kemudian orang tua sama anak. Kemudian mertua sama menantu. Kemudian adik kakaknya Bu usia 75 sama 71. Dua-duanya Bu orang Amerika. Liar terpembimbingan Bu. Liar. Tapi alhamdulillah Bu, tiga-tiganya beres, cuma satu yang belum, ya saya gagal Ibu terkait mertua sama menantu. Karena saya cuma kuatkan menantu doang, menantunya perempuan Ibu. Padahal menantu ini Bu umroh karena diumroh sama mertuanya. Dia berangkat 13 orang keluarga besar. Anak, cucu, menantu Bu diumrohin semuanya hanya gara-gara masalah sepele. Gara-gara menantunya makan siang satu meja dengan ibu-ibu yang lain, rombongan yang lain. Mertua langsung, usia 80-an teh punya pundungannya luar biasa, belikannya luar biasa Ibu. Ini yang nggak beres. Saya hanya ngotin menantunya, Ibu ting sabar. Tapi kalau saya ngomong sama mertua, Ibu terkengeng gitu, mesti pundung buka Abi. Ya nenek-nenek teh geus pundung mare. Pengalaman itu. Nah Ibu mohon maaf Ibu. Jadi Bu subhanallah, dan Ibu ini menyadari Ustadz inilah resiko menikah nggak sekufu, nggak satu visi gitu Bu.
Bayangin ibu ini dia adalah salah satu pegawai di Kemenang. Agamanya kuat, suaminya preman pasar. Nah, ibu-ibu rahmati Allah, ketika saya pernah disinggung, Ustaz gimana biar meraih sakinah mawaddah warahmah? Maaf Pak, enggak cukup istri doang yang taklim. Yang harusnya lebih taklim itu suami. Ya, demi bahagia gitu ibu saya ngomong gini. Kasih tahu suaminya tuh Bu taklim. Maaf loh Bu, karena maaf kebanyakan kaum muslimin Bu, para suami, para ayah, kepala keluarga cuma mikirkan tanggung jawabnya masalah nafkah, masalah tempat tinggal, masalah besok makan apa, masalah pendidikan. Itu bagian dari rezeki sudah Allah jamin. Tapi tanggung jawab terbesar seorang kepala keluarga itu Bu, bukan masalah itu, tapi masalah apa? Menjauhkan dirinya dan keluarga dari api neraka. Masya Allah Ibu, kemarin saya di antara jamaah rombongan saya itu ada Ustadz Tatan Ahmad Santana, pernah dengar Bu? Ustadz Tatan Ibu, orang Persis, kuat, bagus Bu, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Kemarin Bu di bandara sebelum kita take off terbang dari dari Jeddah ke Indonesia Bu, saya ngobrol berdua sama beliau, berpisah dari jamaah Bu ya, karena emang udah tunggu ke kafe kita ngobrol. Ustadz, beliau cerita Bu, banyak kasus ustadz, izin Bu ya, ini saya sedikit silakan Bu. Ustadz yang ternama itu punya simpanan. Aduh, subhanallah. Keep nggak live kan? Nggak live ya? Oke ya. Jadi belum menceritakan Kade Ustadz Bobi, Abu Kaila, Kade Ustadznya ganteng, tampan, kasep. Aduh. Lain hu. Ibu, ini real Bu. Ustadz, kata beliau Bu, saya pernah dipanggil oleh beberapa ustadz senior, bahkan Ustadz Miftah Farid minta saya, Ustadz Ikumasi, Ustadz IET, Jawa Barat Ibu, ternama beliau. Ternyata gara-gara taklim gini, wah masalah. Makanya apa kata beliau, Ustadz, saya katakan kepada jamaah saya, tolong Bapak Ibu, ya, mendapati aja istri saya atau anak perempuan saya keluar rumah nggak pakai jilbab, saya akan berhenti ngaji, nggak mau ngajar, karena saya gagal dalam rumah dulu. Karena mohon maaf, banyak ustadz Bu di luar tuh luar biasa, tapi anaknya, istrinya nggak terperha, Masya Allah, itu tampar keras buat saya Bu. Makanya beliau masih tahu, Ustadz izin, Ustadz pembawaan tausiah Ustadz enakeun kata beliau Bu ya, Ustadz good looking cenah Bu, nah good looking tanya dan sebagainya, hati-hati Ustadz, fitnah terbesar itu nanti ketika sudah mulai ini Bu. Jadi Ibu, ini nasihat yang luar biasa Bu, karena fitnahnya besar. Makanya Ibu tahu enggak yang paling menguatkan saya setiap saya taklim? Saya umroh Bu, 10 hari atau 12 hari atau 15 hari ninggalin keluarga Bu. Kalimat yang paling menguatkan saya dari istri saya Bu, dari mamanya ini Bu. Kamu maunya siapa? Ya Bu ya. Bu, maaf ya. Saya hanya nitipin kamu sama Allah. Kalimat Bu. Saya cuma nitipin kamu sama Allah. Karena tahu kajiannya sama ibu-ibu ngumpul. Ibu-ibu kan hariwang memboga anak perempuan. Pernah saya ngalamin Ibu di Masjid Agung Banjaran, di Masjid Agung Soreang Bandung Bu. Tablik beres-beres, Ustaz seperti anak perempuan bla bla bla. Kan itulah Bu, istri nguatin Bu. Makanya penting Bu, tidak hanya suami yang paham agama, istri pun juga harus. Tidak hanya istrinya tapi suami juga agar apa? Bareng-barengan Ibu. Kenapa? Tolak ukur bagaimana baiknya keimanan seseorang Bu, cerminannya ada pada cinta. Apa yang kita pahami? Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Makanya Ibu jangan adem ayem dah ketika melihat bisnis suami lancar, jabatan suami tinggi, harta melimpah, tapi masih jauh dari ketaatan. Punten Ibu, ini fitnahnya jauh lebih besar. Kenapa? Banyak kasus lagi-lagi Bu. Para pengusaha ternyata diam-diam menjadikan apa Bu? Menjadikan sekretarisnya sebagai tapi kalau jadikan Allah Ibu, Masya Allah, Allah akan jaga kita, Allah jaga pasangan kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita. Makanya apa yang pertama kali Ibu kalau ingin melakukan perniagaan yang membuat kita jauh dari azab pedih keimanan, belajar Ibu. Seperti hal yang saya tadi Bu, Teh Fitri tolong dong cari info si Teteh itu sukanya apa, enggak suka apa. Maka saya harus mau nggak mau perjuangan, pengorbanan. Apa yang dia sukai mulai saya lakukan, apa yang tak disukai mulai saya tinggalkan. Begitu pula Bu, kepada Allah Subhanahu wa taala
Perbaikilah hal ini. Makanya alhamdulillah nih. Tapi kan yang jadi masalah banyak di antara kita Bu tahu apa yang Allah suka tapi masih ditinggalkan. Tahu apa yang Allah tidak suka tapi masih, contoh apa itu Bu? Gibah. Ibu, gibah dosa besar dosa ageng. Nah lancar-lancar kene. Ustaz, apa dibarengi dengan zikir cenah? Kan gitu. Apa tuh setan? Subhanallah. Jelema mana pika sebeuleun nya cenah. Mohon dah astagfirullah, astagfirullah. Ya Bu ya. Dan ini Bu, mohon maaf, Ibu ya sekali lagi Bu. Maka yang pertama Bu, perbaiki apa yang Allah suka kerjakan. Walaupun Ibu maaf, walaupun apa yang Allah suka ini bertentangan dengan yang tidak disukai oleh lingkup. Kadang kita sok latah itu Bu, kela-kela Ustaz. Lamun abdi ditiung, engke circle abdi kumahanya. Oh circle Bu? Apa circle teh? Komunitas. Aduh Ustaz, asa kumahanya komunitas abdi teh ditiung kan tadi sepatu hungkul, tadi kaos kaki hungkul. Jadi kadang ada Ibu. Jadi mohon maaf Ibu subhanallah jangan takut ketika ibu meninggalkan sesuatu karena Allah. Apa kata Nabi hadis Imam Ahmad Bu? Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti lebih dari apa yang dia tinggalkan. Makanya Bu, kekuatan iman nih yang harus dikedepankan. Kadang kita mikirkan Bu, ya Allah Ustaz, ini pekerjaan ini kalau saya tinggalkan, saya tahu Ustaz, ini pekerjaan sesuatu yang tidak Allah sukai. Bahkan satu-satunya perkara yang ada kalimat perang dengan Allah itu hanya perkara riba. Tapi Ustaz, lamun abdi tidak mengambil jalan ini, iraha boga mobilna, iraha boga imahna. Maaf Ibu, banyak kaum muslimin di luar sana seperti itu. Maaf Ustaz, kalau nggak seperti ini kapan lagi? Ibu punten, akhirnya Bu Allah jewer nih orang-orang yang ngomong seperti itu Bu, dengan ditaikena harga dolar, harga minyak. Maaf Ibu, tak bisa dipungkiri. Akhirnya ketika suku bunga naik, cicilan. Akhirnya Bu, ketika cicilan naik, maka pertengkaran rumah tangga akan. Ketika pertengkaran naik, potensi cerai. Oh, sabar Ibu, naik terus. Ibu mohon maaf Ibu. Apa penyebabnya Bu? Ibu, cuman perang, cuman riba Bu. Kalau kalian tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi Bu, mulai deh Bu. Ya jangan khawatir, jangan takut Bu. Orang yang meninggalkan sesuatu perkara karena Allah, ya pasti Allah akan ganti lebih dari apa yang dia tinggalkan. Makanya Bu, ini masalah yakin gak dengan Allah. Oke Bu ya, ini yang pertama Bu. Kembali Bu, surat 61 ayat 11. Kita lanjutkan Bu ya. Yang kedua, apa itu? Perniagaan yang dijanjikan akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Yang kedua adalah beriman kepada utusan Allah Rasulullah. Nah, Ibu ya, ini pernah kita bahas cukup detail, tapi saya nggak singgung lebih dalam lagi Bu. Ibu, mengapa Rasulullah penting? Karena cara terbaik, cara yang paling benar mencintai Allah cuma satu cara. Coba lihat ayatnya Bu, surat 3 ayat 31. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Halaman 54. Surat 3 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Ibu, mengapa iman sama Allah disandingkan sama Rasulullah? Karena Ibu maaf tidak sempurna, tidak benar cinta kepada Allah kecuali dengan cara bagaimana kita mengikuti Rasul. Di sini Allah katakan, Bu, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jamaah Rasul Jannah Garut, perhatikan. Kalau kalian mencintai Allah, caranya gimana? Ikutilah aku. Siapa aku di sini, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka ketika kita benar, Ibu, dalam ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ketika ini Allah berjanji, yuhibbukumullah, niscaya dia Allah akan mencintaimu. Nah ini, Bu, kita mengharapkan cinta Allah sederhana. Sudah sejauh mana nih kita mencintai Rasulullah? Nggak bisa terpisah, Ibu. Ya, nggak bisa terpisah. Mengapa Rasulullah dijadikan patokan, Bu? Karena sebagai role model. Apa artinya role model? Contoh. Bukan dari kalangan malaikat, kalangan manusia. Apa tujuannya? Biar mudah. Ya, zaman sekarang tidak, Ibu. Banyak orang-orang yang beribadah sesuai istilah punten Bu ya, kumaha aing. Ya, Ustadz, nah menurut saya mah enaknya gini, enggak bisa. Cara mencintai Allah, Allah utus Rasulullah sebagai apa? Teladan. Biar kau benar-benar tahu bagaimana cara mencintai Allah, ikuti Rasul. Bukan cek Ustadz, bukan cek kiai, tapi cek ya Nabi. Ya, sesuai nggak? Bukan sesuai Ustadz, ulama, kiai, Bu, kalau mereka mengajarkan sesuai tuntunan Rasulullah, ikuti mereka. Kalau tidak, tinggal. Kalau enggak, Bu, sesat dengan kesesatan yang nyata. Walaupun secara logika siga nama baik. Ya, Bu ya. Ustadz, saya teh pengen tawaf wali. Apa tawaf wali teh, Bu? Ya Ustadz, dulu 2013 saya pernah umroh, pembimbing kita ngajarin, Ibu besok habis sarapan, Bapak habis sarapan ingat makan yang banyak. Habis itu kita ke Masjid Haram, ke Ka'bah, kita akan melaksanakan tawaf wali. Sahabat zaman nanya, Ustadz apa tawaf wali? Tawaf 41 putaran Ka'bah. Kalau dalam syariat tawafnya berapa putaran, Bu? Cuma 7. Ibu, 41 sama 7 lebih capek mana? Perjuangannya lebih berjuang mana? Doanya lebih banyak mana? Zikirnya banyak mana? Nah, kalau logika, betul nggak, Bu? Tapi nggak bisa. Makanya, Ibu, ya pastikanlah ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, di antara dua syahadat, Bu ya, syahadat tauhid, syahadat nubuwah. Apa syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa syahadat nubuwah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ibu, untuk syahadat nubuwah konsekuensinya ada 4. Masih ingat? Yang masih ingat, gamis sok saya kasih. Konsekuensi yang pertama, Bu, lu. Yang kedua, Yang ketiga, Yang keempat, duka. Yang pertama, Bu, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nah boleh, Bu. Nyak itu. Contoh tentang kisah Isra Mi'raj. Logis nggak, Bu? Mekah ke Palestina 1000 kilo lebih. Nabi menceritakan, aku tadi malam diperjalankan pulang pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, pulang pergi. Nah ini, Bu. Kalau pakai logika, Bu, nggak bisa. Zaman 15 abad yang lalu naik naik onta itu, Bu, sekali jalan itu 3 bulan. Pulang pergi 6. Naik kuda paling cepat sekali jalan itu 1 bulan. Pulang pergi 2. Banyak Nabi bisa gitu sekali 1 malam pulang pergi. Nah ini, Bu, udah boleh. Orang beriman sami'na. Yang pertama membenarkan apa yang Nabi bawa. Banyak, Ibu ya yang nggak logis. Ya, karena agama kita memang bukan berdasar logika. Apa yang Nabi sampaikan walaupun nggak logis, sami'na wa ta'na. Tentang apa lagi, Bu? Kisah yang disampaikan banyak, Bu ya. Tentang melihat surga dan melihat neraka. Ya, Bu ya. Apa kata Nabi? Aku banyak melihat mayoritas wanita itu menjadi penghuni
Makanya perintah Nabi, wahai para wanita, bertakwa sama Allah, perbanyak sedekah. Karena aku melihat mayoritas neraka teh sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi penyebabnya? Mereka kufur terhadap nikmat dari suami. Nah, kadang akhirnya kenalan kufur terhadap suami, yang penting mah tahajud. Lihat ibu, penyebabnya apa? Ibu rajin sholat, rajin ibadah, maaf, membuat suami sakit hati, bu, jauh di surga. Rugi tidak untung? Maka kadang kita sering kali bu prioritas terhadap apa bu? Ibadah. Suami kedailah ibadah. Enggak ibu. Makanya kepada terhadap ibu yang tadi bu ya, saya sampaikan tadi bu, kisah tentang ibu Kemenak tadi, bu maaf, ibu paham sendirilah. Nabi yang katakan ciri wanita soleh itu ada 3. Yang pertama, jika suami menatap wajahnya, menenteramkan hati. Yang kedua, iza amaroha atau ashu, kalau dia diperintahkan ditaat. Yang ketiga, dia nurut sama suami. Dia menjaga harta suaminya ketika suami nggak ada bersamanya. Ya ibu, 3 ini bu. Istri soleh, dan ulama sepakat pula ibu. Yang pertama kali dihisab buat perempuan para istri itu adalah sejauh mana dia taat sama suami. Nah ibu mohon maaf, Nabi yang sampaikan hal ini, maka kita tidak boleh tenang Ustaz ngabantah suami, numpenting abi tahajud, numpenting abi khotam sehari sajus. Ibu mohon maaf, zong itu nanti ibu. Karena bakti pada suami itu ada pada orang, bakti kepada Allah suami itu bu, cerminan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu ya, yang pertama Bu ya, membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Yang kedua, apa itu Bu? Menjalankan perintah Nabi. Yang ketiga, menjauhi larangan Nabi. Yang terakhir, ini paling penting Bu ya, memastikan ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bu, paling penting Bu. Baik, ini cerminan iman kepada Rasulullah. Membenarkan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan memastikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik Ibu, kita lanjut sekarang yang nomor 3. Apa itu pernyataan yang ketiga Bu? Wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum, kau berjihad dengan harta. Saya kira Bu, tentang harta ini kita bahas di 2 minggu lalu Bu ya. Sedekah, infak. Ya, orang beriman tidak penuh perhitungan. Kalau Allah dan Rasul mengajak sami'na wa ta'na. Lain sami'na keheula, bukan. Sami'na artinya sami kami dengar, tapi keheula Bu, keheula. Dengar dulu Ustaz, apa untungnya buat saya? Tidak Bu. Kalau Allah dan Rasul sudah mengajak kita untuk berinfak jalan Allah, dengar taat. Apa keyakinannya? Orang berinfak jalan Allah pasti Allah ganti berlipat ganda. Ya. Diampuni dosa juga. Oke Bu ya. Yang keempat, yang terakhir Bu, wa anfusikum, jihad dengan jiwa. Ibu, apa contohnya Bu? Taklim, datang ke majelis ilmu. Ini pun bagian dari jihad dengan jiwa Ibu. Mendirikan sholat, tahajud, ini Bu berjuang dengan diri kita. Ini bagian dari jihad fisabilillah. Nah Ibu, saya masih ingat Bu ya, di majelis ini Bu, ketika kajian kita masih ada di rumah Bu Santi di depan, itu udah lama sekali tuh Bu. Tetap Ibu, ketika Ibu taklim, saya selalu wanti-wanti, pastikan seizin suami. Bukan sepengetahuan, tapi apa bedanya? Kadang ada ibu-ibu, maaf ya, datang ke lokasi tempat sesuatu Bu, sampai lokasi selfie sama teman, kirimlah Pak abdi amang halanya jeung cek kokom misalnya. Ya, misalnya Bu ya, ini minta izin atau pemberitahuan? Padahal harus minta. Ibu maaf, saya masih ingat loh Bu ya, saya lupa lagi ibu siapa itu di antara kita Bu. Beliau datang itu Bu 10 menit sebelum beres tuh Bu. Beliau datang beres kajian Ibu, beliau nampil saya, Ustaz maaf ya terlambat. Oh iya nggak apa-apa, tapi beliau jelaskan, mohon maaf Ustaz, tadi malam saya lupa apa? Minta izin sama suami. Pagi pun lupa. Suami berangkat kerja, baru saya astagfirullah, belum izin suami. Beliau telepon suaminya, enggak diangkat. Beliau WA tak dibaca dan apalagi dibalas Bu. Nunggu 10:30 lebih dikit Bu, baru ngerespon. Mama, punten tadi HP di tas. Sampai kantor bapaknya langsung rapat.
Mama pergi sok atuh indit datang sahur kan udah rutin ini. Akhirnya Bu belum beres siap-siap berangkat. Bagi Bu 10 menit sebelum beres beliau baru dah. Jadi Ustadz saya nggak berangkat sebelum izin suami. Masya Allah. Lain angkat heula. Namanya nyarios Pak, amang kadi heulanya lah Bu. Izin. Maaf Ibu ya, bisa jadi punten, maaf punten Bu. Ini keberkahan ada di 10 menit ini bisa jadi Bu. Bisa jadi kita datang paling awal, selalu paling awal, tapi kok maaf Ustadz, tadi Bu ya, gimana lancar-lancar kene gitu. Ustadz kok masih jalan padahal tahu ini haram, punten Ibu. Bisa jadi Allah tak memberkahi ilmu itu. Makanya Bu, ridho suami. Jadi taklim itu terbagian dari jihad dengan jiwa. Tapi jangan sampai prioritas tadi Bu ya, ridho suami itu paling penting. Ya mah, nah bager gering malam Rabu, tenang naon Pak. Gimana itu ya ke suaminya kalau memang kita mau berangkat itu majelis taklim ke yang baik lah gitu. Gimana hubungannya kepada suami itu sendiri kalau dia melarang tidak mengizinkan? Dia. Jangan hanya perempuan saja yang dilihat. Oke, tetap Ibu taat sama suami. Paham Ibu? Taat. Suami nggak ingin mah di rumah baturan bapak. Oh siapa? Ibu punten maaf. Ibu sederhana gini Bu. Suami, ini saya sebagai laki-laki Bu ya. Suami itu akan luluh kalau ibu bisa lembut sama suami. Ustaz tanah diizinan, bisa jadi orang izinan, Pak, anjingnya balik ya. Ibu lembut lah Bu. Hari Ahad mulai perbaiki ini Bu ya. Apa tujuannya? Biar Selasa malam pas ngomong diizin. Ibu ke tempat yang baik sekalipun kalau suami sebel, itu peluang baik. Rekaman nama, rekatana suci Pak, daftar umroh, dan Pak, saya nabung sendiri boleh ya kia. Ibu, ini kebaikan loh. Ibu pakai uang sendiri, tapi suami bete sama ibu. Maaf Ibu ya, bukan apa Bu. Makanya prioritas itu bukan taklimnya Bu, tapi suami. Nah, ada pertanyaan Ustadz, suami seperti apa dulu? Ibu seburuk-buruknya suami eta lain urusan ibu. Itu urusannya dengan Allah. Tapi kan yang saya singgung di sini ketika ibu tidak baik sama suami, berarti urusan siapa? Urusan ini. Ustadz, suami seperti apa dulu? Ibu, karena dalam agama tidak ada syarat. Tidak ada syarat Ibu. Nggak harus suami Ibu tahu Siti Asia? Siapa dia? Coba saya pengen nanya Bu Fir'aun sama suami ibu burukan mana? Pernahkah suami ibu ngomong aku Tuhan yang paling tinggi? Pernahkah ibu suami ngomong suami tidak sholat? Bu Fir'aun nggak sholat ibadah Ibu. Suami kita masih sholat masih ngaji, berarti lebih baik daripada Asia masih bisa kok Ibu. Nah, Ibu ya. Jadi Bu, maaf suami buruk bukan urusan Ibu. Urusannya dengan Allah. Tapi ketika sikap kita tidak baik sama suami, itu urusan kita dengan Allah. Paham Ibu ya? Makanya tadi Ibu, yang kayak saya singgung ini ya, ada seorang wanita Bu, dia stres dengan sikap suaminya. Maaf saya bahas tentang parenting dikit Bu ya. Saking sebelnya sama suami Bu, datanglah dia ke tokoh orang yang dianggap bijak gitu Bu ya, orang pintar mungkin Bu. Tolong Pak, saya sebel sama suami kia. Akhirnya Bu, apa kata si bapak ini, si abah ini, Bu, iya tah. Apa kesukaan suami ibu? Kopi. Oke. Ini ada 30 bungkus kopi. Kamu kasih tiap pagi, ya. Kamu ingin apa? Suami mati. Tapi matinya tanpa ketahuan lah gitu, ya. Ibu, apa kata abah ini Bu? Sok ini kamu kasih minum kopi tiap pagi, tapi ingat syaratnya pakai senyum. Tenang aja, setelah 30 hari suamimu bakal mati. Tanpa keracunan apapun tapi mati aja. Senang gak Bu? Yes. Tapi syaratnya harus Akhirnya Bu, baik bah, saya lakukan. Setiap pagi bikin kopi, Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Bu. Seminggu, 2 minggu, subhanallah setelah 2 minggu Bu, suaminya berubah. Kenapa berubah? Karena melihat istrinya selalu senyum tiap pagi. 3 Bu, minggu ketiga suami tambah bager pisan, perhatian. Streslah ini istri. Aku tidak pengen suamiku Suamiku baik sekali. Pulang lagi buka abah tadi, Bah, tolong Bang.
Ini 21 hari sudah suamiku minum kopi. Tolong Mbak, aku tidak ingin suamiku mati. Aku cinta padanya. Emang kenapa Bu? Iya Mbak, ini ada sisa 7 lagi. Kan Abang ngomong. Berarti kalau sudah 30 hari bakal tolong Mbak, apa ramuan obatnya? Apa caranya biar suami dia tidak jadi mati? Aku cinta padanya. Oh, apa kata Abang tadi? Ibu, maaf, ketahuilah. Kemarin kopi itu kopi biasa. Tidak ada racun. Aku hanya ingin ngasih tahu sama ibu secara langsung. Kalau pengen suami berubah sederhana, ibu harus berubah. Dan kau melihat perubahan itu. Paham ibu? Matanglah senyum, tetong di awal bulan minggu. Paham ibu? Halo, paham? Kadang ada ibu-ibu di luar sana, nggak di sini bu ya. Saya cari aman soalnya. Ada apa di awal bulan? Beres gaji, senyum terindah, masya Allah. Suami masih di motor bu, di mobil, buka pintu, pakaian terbaik. Assalamualaikum pak. Kenapa? Tiba-tiba gajian. Akhir bulan, suami reng. Tuh berapa tuh? Mana si mama? Reng. Ya mungkin di dapur. Assalamualaikum. Tadi kunci pak. Hah? Hai kamari pangmukakeun ayeuna tadi kunci pak. Paham ibu? Jadi ibu tergantung kita. Ibu, maaf lah ibu. Tadi ibu tidak bisa kita pikir ibu ya. Ya nggak semua suami baik. Tapi mohon maaf ibu, sebentar kok bu. Allah minta cuma sampai kapan? Mungkin berapa umur suami ibu misalnya bu sekarang? Misalnya bu 60. Mungkin kata Allah bu sampai 70 berarti 10 tahun. Kalau 70, kalau 65 berarti kalau 62 2 tahun deh. Ibu kalau 61 diaminkan gitu. Ibu kalau kata Allah saminggu deui sebentar kok ibu. Ustaz sigana mah lami kene. Oke lah bu, buat suami ibu. Kalau ibu berapa umur ibu? Umur ibu berapa? 63. Lamun cek Allah ibu teh 35 2 tahun deui ibu. Da bekas sedekah mah adu rada pedit abdi teh Ustaz. Tahajud osok begadang wae, puasa asa hese. Ibu bakti sama suami bu, jalan terbaik loh ini surga ibu. Nabi yang katakan seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, menjaga saum Ramadannya, dan berbakti kepada suami. Kelak di akhirat nanti kata Nabi Allah persilakan dia masuk dari 8 pintu surga mana yang dia mau sok pilih. Sebentar atau lama? Namun cek Allah sampai akhir Juni berarti 2 minggu deh. Kalau kata Allah sampai tanggal 20. Tidak boleh deh. Ibu sabarlah ibu. Demi Allah bu, cerita bu ya. Banyak cerita para istri juga bu. Sedih banget luar biasa bu. Selama ini curhat Ustaz suami teh lamun mandi teh aduh Ustaz handukna di mana-mana wae dialungkeunna. Sepatu di mana-mana. Ibu bersabarlah. Kalau kata Allah umurnya seminggu, setelah seminggu itu bu, ibu akan rindu ya Allah. Teu ada handuk di kasur, teu ada sepatu di, ibu akan merindukan bu. Maka ibu kesempatan ibu jangan sia-sia. Ya lah montes suami duluan, ibu duluan siapa yang tahu kan ibu. Paham ibu ya? Ibu mohon izin, hadiahnya apa Ustadz? Kalau kita bisa menjalankan ini, kita akan bahas Rabu depan kayaknya bu ya. Ayat 12 dan 13 ibu kita bahas di Rabu depan. Part 3, part terakhirnya ibu ya. Insya Allah kita bahas ibu ya. Ibu saya rangkum dulu bu ya. Jadi bu ayat ini dari 10 tadi bu Allah jelaskan kepada kita. Kalau kajian 2 Rabu kemarin, 2 pekan kemarin tentang perniagaan yang menjanjikan bu ya. Bagaimana bisnis pekerjaan tidak membuat kita lalai dari baca Quran, mendirikan menunaikan zakat. Nah sekarang lebih detail bu. Apapun perniagaannya bu, rumah tangga, hubungan keluarga, maka bu perbaiki 4 perkara ini. Iman kepada Allah, Rasulullah, jihad dengan harta, tong pedit bu ya, apalagi merege, yang terakhir bu, jihad dengan jiwa. Khususnya para ibu-ibu, ingat ibu bikinin kopi buat suami itu jihad dengan jiwa. Ibu nyiapin makanan buat suami, anak jihad dengan jiwa. Tapi yang namanya jihad bu pasti ada uji, benar atau betul? Ya, kadang orang nangis berbaik sama suami, suami masih bikin nyesel, bikin sebel. Ya udah bu, makanya kembali bu kepada yang pertama. Buat kopi harus karena Allah. Buat nasi goreng karena
Allah. Akhirnya Bu, apapun sikap suami kita Bu, senyuman. Makanya Bu, hal yang terdahsyat Bu ya, puncak perjuangan yang luar biasa itu Bu, ketika Ibu mendapat sikap yang tidak baik, ucapan atau sikap dari suami yang nggak baik, Ibu masih merespon dengan baik-baik, Ibu bersabar baik terus. Kemudian tiba-tiba suami bertanya, Ma, ari mama teh luar biasanya. Padahal selama ini papa teh sok melotot, sok tinggi suara, pedit hal yang iya dari pasihan. Tapi mama masih kene baik. Ibu jawab dengan, Pah, ini semua karena Allah. Malu sendiri Bu. Ya, bukan karena cek Ustad bapak teh 5 hari deui. Entong. Lela naon eta Ustad, bukan Bu ya. Baik Ibu ya. Nah, Ibu paling berjuang Bu ya. Bismillah. Ibu ya, insyaallah Ibu Rabu depan kita akan selesaikan Bu ya hadiahnya apa. Karena kan kita sering kali Bu ya bonusnya naon ya kayak semangat Bu. Nah, kita bahas Rabu depan. Cukup Ibu ya? Cukup ya? Ini dulu. Nah, nanti Ibu izin